Halo, selamat malam teman-teman trader sekalian. Video ini saya buat hanya untuk melengkapi terbatasnya waktu di dalam webinar yang terakhir pada hari Senin. Ada satu materi yang belum saya bahas, yaitu tentang penempatan indikator berdasarkan supply dan demand. Eh, Oke, saya sekarang sedang membuka emas time frame daily ya. Nah, eh, indikator apa sih yang sebenarnya yang lebih cocok untuk diaplikasikan di dalam strategi supply dan demand? Saya tidak tahu pasti indikator apa yang biasa teman-teman gunakan di dalam strategi, tapi saya coba-coba aja ya, supaya untuk apa aja. Saya pertama menggunakan volume transaksi dulu ya, ini volume tick. Ini volume tick ya teman-teman sekalian. Oke, dan kita di sini mendapati suatu pola bullish engulfing yang naik, dan di sini adalah level demand-nya ya. Ini level demand-nya. Nah, pada bagian di sini kita melihat harga sampai di level demand. Kalau kita lihat dari volume tick-nya, di sini terjadi aktivitas transaksi yang cukup besar. Oke, namun harga tidak menembus pada area support maupun zona demand. Nah, kalau hanya candle merah, dua candle merah sebelum ada candle yang naik ini, tentu kita belum memiliki satu kepastian untuk melakukan transaksi mengambil posisi ke atas. Kan? Karena dua candle merah ini aja yang terlihat di sini. Kalau berdasarkan supply demand, orang sudah melakukan order pending pada bagian di sini dengan tingkat resiko pada bagian bawah. Namun bagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa sesudah candle merah ini akan terjadi kenaikan? Selain daripada ini menginformasikan bahwa ini adalah double top. Atau barangkali mungkin untuk apa? Untuk melihat apakah di sini terjadi divergensi di sini. Oke, kalau kita lihat di sini memang terjadi divergensi pada harga double bottom dari pola yang terbentuk. Dari MACD-nya kita lihat di sini terjadi divergensi, di mana di sini terjadi double bottom di sini. Oke, nah sekarang alat indikator ini hanya mengkonfirmasi atau memvalidasi apa yang terjadi pada harga. Jadi fokus kita pada harga dan volume terlebih dahulu. Oke, jadi kita akan melihat di sini apakah di sini sesudah candle merah ini memiliki potensi untuk melakukan pembelian ya. Kita kasih batas dulu. Ini dari daily. Nah, sekarang kita langsung ke 30 menit. Dari daily langsung ke 30 menit ya. Larinya jauh ya. Supaya kita mendapatkan potensi beli dengan resiko yang terbatas. Itu saja ya. Oke, posisinya berada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Posisinya berada di sini. Oke, posisinya berada di sini dan sekarang saya besarkan chartnya. Saya besarkan chartnya. Nah, teman-teman, ini kita menggunakan volume transaksi ya. Ini volume transaksi tick hanya menggambarkan atau memberitahu kita satu informasi bahwa sudah terjadi aktivitas transaksi yang besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, pada bagian di sini ketika harga menyentuh pada level demand, di sini muncul sebuah pin bar.
Nah, tentu indikasi awal ini belum bisa kita anggap valid, hanya muncul pola seperti ini, terus kita lakukan potensi buy di sini ya. Rasanya harga yang baru turun, masa gara-gara satu pola seperti ini atau dengan hadirnya dua candle putih di sini sebagai momentum, terus kita melakukan entry buy. Rasanya waktunya terlalu cepat ya. Karena untuk perubahan suatu tren, meskipun ini adalah tren minor, ini setidaknya membutuhkan waktu lebih dari 4 jam ya. Lebih dari 4 jam, bisa aja 12 jam. Nah, kalau kita lihat pada time frame 4 jam, kita lihat di sini harga di sini 1 2 3 4 5 hampir 20 jam, ya. Hampir 20 jam pada daerah ini. Jadi kalau kita harapkan untuk langsung berbalik itu rasanya terlalu cepat karena untuk sebuah tren itu meskipun dia tren minor, dia membutuhkan durasi untuk berkonsolidasi untuk menentukan arah. Nah, memang di sini memberikan satu indikasi bagi kita bahwa di sini ada pola untuk melakukan posisi ambil ke atas. Namun seperti yang saya bilang bahwa harga tidak akan cepat berlaku sesuai apa yang kita mau. Tentunya membutuhkan waktu, makanya jangan terlalu buru-buru untuk melakukan entry posisi. Oke, pada tahap yang kedua, sesudah indikasi ini, kemudian muncul lagi di sini harga yang turun, kemudian di sini terjadi sideways, kemudian muncul momentum di sini. Perhatikan momentumnya kecil membesar ya. Ini sudah merupakan indikasi yang kedua. Karena indikasi pertama itu biasanya jangan masuk posisi dulu ya, hanya indikasi awal, pantulannya saja. Oke. Mungkin karena orang sell di sini terus mengalukan retail itu ambil keuntungan keluar ya. Kemudian sini kita yang harus kita menjadi perhatian adalah pembeli yang masuk ya. Pembeli yang masuk bukan seller yang taking profit. Nah, di sini kita melihat beruntun di sini candlenya kecil membesar membesar kemudian mulai nampak bahwa di sini pada tahap pertama ada ada buyer yang masuk. Dan kita perhatikan dari volume tick-nya ini terjadi pertumbuhan. Ada batang histogram dari volume tick ini meningkat ya. Habis itu harga kembali flat di sini. Nah, pada bagian di sini muncul lagi satu pola, yaitu pola Morningstar. Jadi kita sudah memiliki 3 informasi yang penting di sini ya. Yang pertama itu jangan dianggap bahwa akan langsung terjadi perubahan arah karena harga baru nyentuh level demand. Tentunya harga di sini terjadi keseimbangan. Makanya jangan terlalu buru-buru untuk ambil keputusan bahwa saya sudah harus buy ya. Lebih baik tunggu sebentar 8 jam atau 12 jam atau 16 jam ke depan untuk memastikan. Jadi lebih bagus menunggu dengan kondisi tanpa ada posisi yang masuk daripada kita harus entry buy langsung terus kita dibuat galau hampir 20 jam di sini, ya kan? Itu akan menyedot energi kita pada kondisi seperti ini. Oke, di sini kita sudah nampak ada buyer yang masuk, kemudian di sini muncul pola. Nah, menurut hemat saya, dari pola yang sudah mulai nampak harga naik, perlu diperhatikan bahwa ketika terjadi penurunan di sini, volume yang terbentuk itu tidak signifikan, itu akan naik seperti ini. Oke, karena pada bagian kita melihat di sini sudah volume terjadi kenaikan di sini, aktivitasnya, kemudian harga berhenti dan volume slow lagi ya. Jadi tidak ada peningkatan lagi yang berarti. Pada bagian di sini muncul sekelompok buyer di sini. Mungkin ini adalah pemain retail ya. Kemudian kita lihat pertumbuhan volume, kemudian slow lagi. Dan di sini kita melihat ada beberapa candle anomali yang memiliki volume transaksi yang besar di sini. Coba perhatikan di sini ada Morningstar, di mana terjadi pertumbuhan volume di sini. Kemudian di sini terjadi anomali di mana dari pin bar ini juga ada volume yang sangat besar. Itu biasanya menandakan orang taking profit. Juga di sini ada hammer juga di sini dengan volume yang sangat besar. Ini adalah anomali. Maksudnya tidak normal ya, ada pola seperti ini tapi volume candlenya kecil tapi volumenya besar. Di sini sudah ada 3.
tiga informasi yang dia berikan, bahwa di sini terjadi pola-pola yang mengidentifikasikan kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Oke, jadi ada tiga indikasi di sini. Dan terakhir kita melihat di sini bahwa ada harga yang keluar dari zona konsolidasi pada time frame 15 menit. Oke, berarti mestinya candle yang keluar dari daerah konsolidasi memiliki volume transaksi yang besar. Kita cek kepada candle yang ini sesuai enggak? Apakah volumenya besar di sini? Oke, ternyata volume bar-nya, volume tick-nya ini besar, jadi kita bisa ambil keputusan untuk melakukan transaksi posisi di sini. Ambil posisi buy di sini, resiko di kisaran di sini, jangan pas sekali dengan shadow, sisakan 10 atau 20 pips ke bawah, dan kita lakukan entry posisi di sini. Nah, itu contoh cara penggunaan volume berdasarkan strategi supply dan demand yang bisa kita manfaatin. Dan sekarang kita lihat kepada MACD-nya. Apakah MACD-nya cross di atas netral, di atas 0? Ternyata MACD-nya pada time frame 30 menit sudah menyeberang di atas zona beli. Jadi terjadi peningkatan momentum di sini. Jadi signalnya menjadi valid untuk melakukan transaksi buy di sini. Oke, ini salah satu contoh. Dan sekarang kita lihat ke yang lain. Jangan satu macam saja contohnya. Oke, sekarang kita melihat di sini yang masih sama ya. Sesudah terjadi kenaikan 2 hari, harga berhenti di sini pada daerah konsolidasi sebagai harga keseimbangan yang baru. Oke, harga kemudian di sini ada candle naik lagi satu. Terus dia tidak langsung melanjutkan kenaikan, dia bertahan pada level ini, dan kalau kita lihat pada perspektif di 4 jam, kita lihat di sini harga tertahan pada level ini ya, tertahan pada level ini. Nah, kalau kita lihat dari struktur harganya, harga yang mulai naik di sini sudah melewati ya. Jadi kita lebih cenderung untuk mengambil posisi beli ke atas sesudah terjadi retracement atau terjadi retest dulu ya. Nah, ketika retest sampai di sini, kita tidak tahu pasti bahwa harga itu akan retest sampai berapa persen ya. Kita belum tahu dengan pasti. Yang kita lihat di sini harga retestnya cuma 38%. Pada umumnya level Fibonacci ini kan 38, 50, 61 merupakan level yang memiliki prospek untuk melakukan swing untuk ambil posisi beli selanjutnya ya. Nah, sampai pada bagian di sini ini adalah konsolidasi yang kita buat pada time frame daily. Oke, zona konsolidasi pada time frame daily. Nah, di sini ketika harga terjadi retracement, ada beberapa kemungkinan harga sampai di 38 atau sampai di 50 atau sampai di 61. Tidak ada yang tahu dengan pasti. Oke. Tapi informasi yang kita dapat adalah bahwa harga sudah breakout pada bagian base ya. Pada bagian base ini konsolidasi dia sudah breakout. Jadi potensinya lebih cenderung untuk mengambil posisi beli ke atas. Nah, sekarang kita akan menunggu untuk re-entry posisi buy. Nah, sekarang kita di 4 jam ya. Sekarang kita confirm lagi di 1 jam. Jadi ini multi time frame jadinya, nggak jadi masalah ya. Atau mau kita langsung ke M30 menit juga tidak masalah. Kalau kita mau ke 30 menit juga nggak masalah ya. Oke, batasannya ya. Dalam video sebelumnya saya katakan bahwa kita ketika sudah terjadi harga retrace pada daerah apa namanya, daerah konsolidasi atau daerah base. Kali di sini kan sudah breakout ya, jadi di sini terjadi retracement. Pada bagian sini memang ada potensi untuk ambil posisi long yang sejenak ya, yang sebentar di sini volumenya juga ada, volumenya juga cukup meningkat di sini, tapi ternyata koreksinya baru sampai 23.
Nah, idealnya sih memang kita mengharapkan koreksi yang terjadi itu sampai 61% gitu ya. Tapi kenaikan yang terjadi itu cukup strong di sini. Jadi koreksinya tidak terlalu banyak, bisa sampai 50 dan 38 saja kelihatannya. Nah, kita akan mencoba menemukan pola entry yang valid pada time frame 30 menit. Oke. Nah, di sini harga terjadi penurunan, kemudian di sini memberikan sebuah signal baru untuk entry, tetapi ternyata di sini tidak ada kevalidan bahwa posisi sesudah breakout pada time frame 30 menit harga akan naik terus. Ternyata tidak. Harga masih melanjutkan koreksi sampai ke level 38. Oke, sampai ke 38. Nah, sampai di daerah 38 kita cek lagi ya. Apakah penurunan yang terjadi membentuk pola naik? Di sini ada satu kelompok mulai masuk, ya kan? Satu kelompok mulai masuk. Nah, di sini kelompok yang kedua mulai masuk. Dan di sini terjadi breakout pada time frame ini. Dan kita tes di sini ada sudut kemiringan yang miring ke atas, kemudian secara time frame 30 menit di sini ada breakout, kemudian kita perhatikan breakout-nya apakah tervalidasi dengan harga tingkat volume, tingkat volume kenaikan di sini. Oke, dan sesudah pola breakout, hemat saya kalau untuk mengambil posisi buy itu tidak menjadi masalah karena resikonya masih sangat terukur. Mungkin kita bisa gagal pada kesempatan yang di sini kita ambil posisi buy, mungkin ya kita akan hit SL di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang pasti bahwa pola ini muncul sudah pasti berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi itulah kegunaan daripada stop loss. Kita hit SL di sini satu kali, kemudian muncul pola yang kedua yang divalidasi oleh pertumbuhan volume di sini. Oke, 1, 2, 3 harga naik di sini, kemudian ada retest. Ketika harga break ke sini, kita sudah bisa pasang buy limit minimal di sini ya, di lehernya ya, yang dia breakout di sini untuk ambil posisi buy limit. SL-nya di sini atau lebih rendah sedikit tidak masalah, itu disesuaikan dengan tingkat resiko yang siap diterima secara nilai value dari modal yang kita siap untuk dijadikan ditoleransi untuk mengalami kerugian. Oke. Nah, kemudian harga naik. Nah, di sini harga kembali turun, membentuk konsolidasi yang cukup lama. Jadi pola ini akan lebih jelas kita lihatnya itu pada time frame 4 jam. Nah, teman-teman lihat di sini, sesudah muncul dua pin bar di sini, harga harapannya kan terjadi kenaikan. Ternyata harga turun dulu nih. Turun dulu, kemudian candle kecil dan harga naik. Nah, ketika harga naik itu sudah otomatis terjadi breakout. Tetapi harga yang naik tidak langsung melulu ke atas, kemudian dia terjadi retracement lagi di sini. Nah, di sini adalah level kuncinya di sini untuk ambil keputusan beli di sini ya, karena harga sudah ke atas dan ini adalah potensi untuk ambil posisi beli pada candle kecilnya di sini. Oke, di sini daerah belinya. Apa ini terkonfirmasi dengan peningkatan volume? Kita cek. Ketika terjadi retracement di sini, kemudian harga mulai naik di sini ada 3 candle yang sangat indah sekali di sini. Di sini 3 candle naik, berarti buyer sudah masuk. Di sini juga 3 candle masuk. Oke. Dan sini sudah bisa melakukan pengambilan keputusan ambil beli dan dikonfirmasi oleh pertumbuhan volume. Oke, pertumbuhan volume dan hari ini juga kalau kita perhatikan ini seperti jebakan dari buyer di sini. Jebakan dari buyer supaya orang beli ya. Ternyata harga turun dulu kembali pada level likuidasi, level yang sempat di breakout di sini, kurang lebih di sini. Dan pada tempo 30 menit sebenarnya ada potensi beli tadi. Saya sudah kasih tanda panah sebelumnya di sini. Cuma nggak sempat masuk posisi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika terjadi koreksi seperti ini strukturnya,
Nah, di sini sebenarnya ada satu gelombang kecil sebenarnya di sini ya, gelombang kecil di sini. Satu buah candle saja, karena pada time frame 15 menit mungkin kelihatannya lebih lebih jelas ya di sini ya. Nah, hitungan saya kalau sudah seperti ini, hitungan saya adalah hitungan break struktur ya. Jadi strukturnya di apa? Di breakout di sini. Ya, meskipun ya sudut pandang masing-masing orang bisa berbeda, ada yang mengambil di sini. Oh, ini juga break struktur, nggak jadi masalah ya. Nah, idealnya kalau kita beranggapan bahwa time frame 30 menit terjadi break struktur di sini, maka idealnya untuk melakukan potensi buy adalah dari candle kecil ini. Kelihatan ya di sini ya. Ada dua candle kecil, ambil shadow-nya di sini untuk melakukan rebuy di sini. Oke, misalnya di ujung shadow di sini. Jadi targetnya bisa di level sini, di candle kecil ini merupakan hidden base, atau mau untuk jangka panjang kalau kita lihat di sini eh, masih memiliki potensi untuk sampai di sekitar di sini ya, di sini di sekitar sekitar 161 di sini. Oke, itu dari konfirmasi volume ya. Jadi sekarang kita lihat kepada MACD-nya. MACD-nya di sini sudah menyeberang di sini. Dari pola yang muncul yang sebelumnya, kita perhatikan di sini. Dari pola naik di sini, kemudian konsolidasi harga masuk ke zona sell di sini. Kemudian di sini sudah dengan hadirnya 3 buah candle pada time frame yang lebih besar. Time frame berapa kita gunakan tadi? Time frame 1 jam. Kita lihat di time frame 30 menit di sini MACD-nya sudah menyeberang ke zona jual dan di sini juga terjadi breakout time frame 30 menit gitu ya. Jadi ini bisa memvalidasi keputusan beli kita ke atas. Itu kalau gunakan volume dan MACD. Kalau untuk menggunakan indikator tren kayaknya lebih lagging ya, karena dia misalnya kalau kita gunakan uh, indikator alligator ya, kita akan membeli sesudah konfirmasi crossing ke atas. Jadi memang sedikit lambat, kita belinya sudah di harga yang cukup mahal. Oke, kita belinya di harga yang cukup mahal. Tapi selama toleransi resiko masing-masing kan berbeda ya. Dia bisa beranggapan di sini untuk melakukan beli. Nah, menurut dia di sini daerahnya kalau untuk beli riskan untuk kena risiko. Oke, jadi masing-masing aja deh untuk adaptasinya. Kalau kita lihat di sini, daerah ketika buayanya lagi tertidur itu biasanya menjadi daerah base. Oke, perpotongan di mana buayanya, alligatornya lagi tidur itu biasanya base. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau dia sudah muter-muter itu biasanya daerah base. Ini indikator saya setelannya benar nggak sih? Benar ya, sesuai. Saya khawatir salah. Uh, Kalau kita lihat dari 4 jam, ini gulung-gulung nih ya. Lagi tidur buayanya ini daerah base. Biasanya gitu. Kalau lagi gulung-gulung tuh daerah base. Teman-teman bisa lihat di sini, gulung-gulung ini di sini, daerah base. Oke, mendekati perpotongan, biasanya itu daerah base. Oke, untuk perspektif emas ini masih cenderung lebih naik karena sudah terjadi breakout seperti yang saya utarakan pada hari Senin kemarin. Ini sudah lebih cenderung ke atas ya, cenderung ke atas. Kalau kita gunakan indikator alligator, tapi saya ini bisa style aja nih, misalnya saya gunakan indikator, saya sesuaikan dengan MACD, saya gunakan 26, 12, dan 9. Zipnya saya kosongkan. Saya ganti dengan eksponensial dan mediumnya saya ganti high, low, close bagi 3. Low bagi 3 ya. Low bagi 3.
Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi, ini hanya sebuah patokan ya untuk crossover, di mana lebih cenderung untuk memperhatikan MA26-nya ya, sebagai acuan tren, karena ini akan sama dengan MACD. Kalau kita gunakan MACD itu sama aja ya. MACD, oke. Oke. Jadi ketika terjadi perpotongan signal antara histogram bagian bawah dengan garis signal ini, pastinya sini sudah terjadi perpotongan. Jadi perpotongan di sini. Oke. Oke, kita lihat indikator apa lagi yang semestinya. Jadi konteksnya tuh harus memperhatikan harganya dulu ya. Misalnya kita gunakan indikator apa nih? Untuk kebanyakan sih menggunakan osilator ya. Osilator misalnya kita gunakan CCI ya. CCI berapa ya? CCI 14 ya. CCI 14. CCI 14 boleh. CCI 14 ini adalah CCI momentum, indikator momentum. Jadi ada levelnya biasanya plus dan minus 100 ya pada bagian atas. Ini kita gunakan 4 jam, kalau kita gunakan 1 jam ini sini. Biasanya kalau dia di atas 100 ini sudah kencang sekali. Biasanya sudah terjadi tren biasanya kalau di atas. Oke, tapi pada umumnya orang juga menggunakan level 0 ya, level 0 misalnya level 0. CCI combine-nya ini merupakan CCI plus 100 minus 100 biasanya. Ini emas ya, mungkin sedikit lebih volatilnya lebih tinggi, kita bisa gunakan lebih ya, misalnya 200 juga nggak jadi masalah sih sebenarnya konteksnya. CCI ada yang menggunakan pada level overbought dan oversold, tapi kalau dalam penggunaan indikator umum sih saya lebih cenderung untuk melihat pada sisi zero-nya ya, sisi zero-nya. Dan biasanya ini bisa digabungkan dengan CCI level 50. CCI level 50 petunjuk trennya. CCI 50 itu untuk menunjukkan trennya. CCI 14 ini untuk entry-nya gitu ya. Biasanya sih begitu. Tetapi kita diperhadapkan pada pada apa namanya? Pada strategi supply demand, apakah ini cocok gitu. Oke, apakah ini cocok? Nah, tentu saja CCI ini juga memberikan satu signal kondisi overbought dan konsolidasi serta apa namanya? Serta divergensi dan konvergensi pada umumnya ya. Dan kalau kita lihat di sini dari level support dan demand-nya di sini kita ada 2 kali retest di sini ya, dan kita lihat di sini terjadi pada CCI apa namanya CCI 14 kita lihat terjadi divergensi sini ya, terjadi divergensi, sedangkan pada CCI 50 ini masih konvergen. Oke. Nah, ketika CCI melewati 50, mestinya 14 ini sudah di atas 50. Tunggu dia turun kembali ke level 5 ke level 0 dan dia mantul kembali untuk entry posisi. Biasa penggunaannya seperti itu. Kalau kita gabungkan dengan CCI 50. Tapi kita berhubungan dengan strategi supply dan demand. Seperti yang saya bilang, apakah ini cocok? Nah, tentu ini akan berguna ketika terjadi breakout dan uh, level supply yang menjadi demand di sini. Kita akan lihat di sini. Pastinya kalau kita perhatikan dari sisi I ini harus ada menyentuh pada level yang kita gunakan. Karena ini emas ya. Kalau untuk mata uang biasanya gunakan level 100 ya pada umumnya sih. 100. Nah, jadi kita coba di level 200 di sini. Oke. Seperti yang saya bilang sebenarnya kalau gunakan strategi supply dan demand itu tidak membutuhkan indikator. Jadi ini hanya untuk diadaptasikan aja.
digunakan untuk mengkonfirmasi apa yang kita lihat atau kita gunakan untuk filter. Eh, itu saja sih fungsinya, bukan untuk mengambil posisi entry berdasarkan indikator. Karena entry yang kita lakukan itu sudah entry yang syarat dengan risiko yang terbatas. Kita lihat di sini, ini merupakan area pullback pada level keseimbangan. Oke, jadi kita kan cenderung ambil posisi buy-nya di sini. Bagaimana dengan CCI? Oh, ini daerah oversold nih. Kan kira-kira paling konfirmasinya seperti itu aja. Nggak ada yang terlalu bagaimana. Oke, kita lihat di sini juga memberitahukan konvergen dan divergen. Oh, divergen di sini. Kita lihat di sini 50 divergensi dan daerah 14 masih konvergensi. Oke, konvergensi dan kita cek yang terkini ya, yang saat ini. Tadi ini ada daerah base, kita lihat juga dari CCI-nya ini memasuki daerah jenuh, tetapi CCI 50-nya sudah sempat turun ke bawah ya. Di jangan diadaptasi bahwa CCI 50 ini sudah mestinya sell ya. Nanti kalau diadaptasi langsung lebih fokus pada indikatornya, kita akan terkecoh. Oke, jadi kita lebih fokus kepada price action-nya. Ini level mulai naik nih, berarti demand-nya dimulai di sini. Oke, jadi ketika harga turun, harga cari keseimbangan. Sudah seimbang, berarti kalau di sini ada potensi untuk masuk, ya kita cek lah time frame yang lebih kecil, apakah ada pola, gitu ya. Ada pola bullish engulfing, ada pola candle dua yang sewarna seperti ini. Oke, ada pola bullish engulfing, kemudian ada retest lagi, kemudian naik lagi. Cukup valid untuk kita follow ya. Memang hari ini ternyata emas itu hanya bergerak secara terbatas, lebih ranging aja. Oke. Jadi nanti indikatornya disesuaikan aja mana yang cocok. Ada juga yang menggunakan osilasi dari RSI juga, saya pikir ya nggak jadi masalah juga, karena fokus utamanya lebih cenderung pada price action-nya ya di sini. Oke, di sini RSI-nya sudah masuk level beli di atas 50 trendnya pada time frame 15 menit. Kita lihat pada 1 jam, RSI-nya di daerah jual ya, di daerah di bawah 50. Nah, biasa RSI kalau saya lihat sih lebih saya gunakan untuk bukan melihat daerah jenuh dan uh, jenuh beli dan jenuh jual, tapi lebih cenderung kepada level tengahnya 50 untuk mengkonfirmasi suatu tren. Semisal mungkin di sini terjadi breakout pada time frame 1 jam, breakout ini ya, satu candle ini, mestinya RSI-nya sudah ada di atas 50, level 50. Itu menunjukkan sentimennya positif di atas 50. Kalau di bawah 50 berarti negatif. Itu yang biasa saya gunakan untuk melihat konfirmasi dari CCI, memvalidkan apa yang terjadi. Nah, kalau dari supply yang terlihat di sini, ada swing di sini. Kalau kita lihat tarik lebih panjang untuk harga berhenti di sini, tentu ada daerah support atau level demand sebelumnya di seperti ini. Oke. Dan kalau gini berada di daerah yang jenuh yang cukup lama seperti ini, kemudian dia naik ke atas 50, itu mengkonfirmasi aja bahwa memang ini polanya sudah valid untuk kita follow kembali ke atas. Oke, ini video singkatnya, saya pikir ya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang melihat sambungan dari video webinar yang kemarin. Tidak terlalu panjang, tetapi kita adaptasikan aja indikatornya. Jadi ditempatkan pada posisi yang benar, bukan kita ambil entry-nya berdasarkan indikator ini. Jadi indikator yang kita gunakan RSI ini hanya mengkonfirmasi titik-titik jenuh aja. Titik jenuh jual apakah berada pada level demand gitu ya. Misalnya ini ya, level demand-nya. Level demand di waktu terbentuk itu di level 50, kemudian harga turun. Di sini sudah terjadi overbought berulang kali, oversold berulang kali di sini. Daerah jenuh, harga naik, kemudian terjadi breakout di sini, kemudian ada
Retest di sini muncul ranging lagi di sini bentuk base dan kita cek di sini RSI-nya kemudian mulai masuk di area 50. Oke, jadi di sini sudah di atas 50 mengkonfirmasi dari bias yang terbentuk di sini. Jadi bisa melakukan entry posisi. Oke, kira-kira demikian videonya dan semoga bermanfaat. Selamat malam.